permintaan produk hiu ataupun reservasi itu sudah full book dari 3 atau 2 bulan sebelum Imlek. Bukan hanya hidangan untuk Imlek, tapi dalam apapun, dalam kami pokoknya sudah tidak makan untuk sirip ikan hiu ini. Tahun Baru Imlek adalah salah satu perayaan terpenting bagi masyarakat Tionghoa. Perayaan Imlek sejatinya adalah perayaan syukur, berharapan bahwa alam semesta ini masih memberkati umat manusia untuk tahun yang berikutnya. Imlek umumnya dirayakan dengan perjamuan makan malam. Namun sayangnya masih ada sebagian masyarakat yang merayakannya dengan menyantap sup hisit atau sup sirip hiu. Jadi secara tradisi sebenar-benarnya sirip hiu tidak ada dan tidak merupakan keharusan hidangan pada waktu Imlek. Itu mulai pada waktu itu dinasti Zhou adalah hidangan raja-raja. Kenapa hidangan raja-raja? Mahal dan susah carinya, bukan susah nangkapnya. Dan kemudian ya orang latah ikut sampai sekarang. Hingga kini hidangan sup sirip hiu masih menjadi salah satu simbol prestis dan kesehatan dalam mitologi masyarakat Tionghoa. Yang sanggup mengkonsumsi sirip hiu yang benar-benar sirip hiu di restoran bintang 5 atau hotel bintang 5 itu adalah orang yang dari keluarga mampu. Dan kenapa mengkonsumsi sirip hiu juga sama dengan halnya dulu di Cina itu, di Tiongkok itu ada makanan-makanan yang wah eksotis, mahal, prestis. Itu sebenarnya tidak ada kaitannya sama sekali dengan Imlek. Shangri-La Hotel Jakarta adalah salah satu bisnis hotel yang kini tidak lagi menyajikan hidangan hiu di restoran mereka. Namun di masa lalu, hidangan sup sirip hiu adalah salah satu yang paling banyak dipesan saat Imlek. Setiap menu Imlek sebelumnya mesti ada shark fin. And shark fin adalah salah satu dish yang family look forward untuk kita makan bersama pada waktu itu. Tapi daripada yang saya bilangkan tadi, start daripada 2010, kami telah mulai prosesnya slowly untuk buang shark fin daripada menu kami, dan daripada 2012 kami stop serving shark fin globally. Data WWF sejak tahun 2013, kita melihat bahwa tren permintaan produk hiu ataupun reservasi ketika acara Imlek itu sudah full book dari 3 atau 2 bulan sebelum Imlek. Hiu saat ini berada dalam kondisi kritis akibat eksploitasi berlebihan yang didorong tingginya permintaan akan produk-produk yang berasal dari satwa tersebut. Imlek itu permintaannya memang spesifik di sirip hiu. Ketika event Imlek, permintaan itu meningkat. Tidak hanya di skala Indonesia, tetapi ketika menjelang Imlek, permintaan dari beberapa negara juga sudah tinggi. Ya, termasuk negara Hong Kong, Taiwan, China, dan Singapura. Indonesia merupakan negara produsen hiu terbesar di dunia. Hingga tahun 2014, WWF Indonesia mencatat tangkapan hiu di Indonesia mencapai 16,8% dari total tangkapan dunia. Nelayan ataupun pedagang itu berlomba-lomba untuk menyediakan sirip hiu sebanyak-banyaknya dengan segala konsekuensi untuk disediakan ketika momen Imlek.
untuk mendapatkan sirip hiu itu kan memutilasi ikan hiu. Dan ikan hiu itu kan karam, tenggelam, dan mati. Kan ironis ikan. Nah, kalau dilihat dari makna lebih jauh, itu bagi saya justru kurang bagus untuk makna Imlek. Penangkapan untuk konsumsi, baik secara sengaja maupun tidak, kini menjadi ancaman terbesar bagi kelestarian hiu. Jadi kalau di skala global kita bicara soal hiu, lebih dari 400-an spesies, itu 50%-nya sudah terancam punah. Sedangkan di Indonesia sendiri kita memiliki setidaknya 118 spesies, dan 35%-nya itu dalam kondisi terancam punah. Sedangkan kita melihat bahwa pengaturannya sendiri pun baru 9 spesies yang dikelola dari 118. Jadi kita melihat concernnya adalah dari sisi populasi terus menurun, tapi dari sisi pengelolaannya memang belum maksimal untuk mengatur semua spesies yang terancam punah tadi. Sejak 2013, WWF Indonesia telah memulai kampanye Save Our Shark atau SOS Shark. Saya sih ogah ya kalau selalu makan ikan hiu. Fakta pertama, ikan hiu sudah hampir punah. Maka saya memutuskan tidak lagi mengonsumsinya. Berhentilah mengkonsumsi shark fin. Salah satu agenda utama SOS Shark adalah menggandeng masyarakat Tionghoa untuk menghentikan tradisi mengkonsumsi hiu melalui gerakan Imlek Bebas Hiu. Yang paling penting juga sebetulnya adalah bagaimana kita menyiapkan masyarakat agar mereka itu sadar mengenai pengaruh dari konsumsi mereka terhadap hiu. Nah, ini yang SOS Shark, salah satu bentuk kampanye yang kami lakukan, sehingga kemudian masyarakat bersedia untuk tidak mendatangi restoran yang menyediakan sup sirip hiu. Sinta Wijaya Kamdani, pebisnis besar Indonesia, pemilik sekaligus CEO Oceantesa Group, adalah salah satu warga keturunan Tionghoa yang telah melakukan aksi nyata menghentikan tradisi menyantap hiu. Dari tahun ke tahun kami biasanya merayakan Imlek. Kalau kami mungkin di 3 tahun terakhir sudah tidak makan sirip ikan hiu, bukan hanya hidangan untuk Imlek, tapi dalam apapun dalam kami pokoknya sudah tidak makan untuk sirip ikan hiu ini. Sinta Wijaya Kamdani memilih menu hidangan laut yang lebih ramah lingkungan untuk disajikan pada makan malam Imlek keluarga tahun ini. Jadi kan kita masak ada 2 ya, jadi bandeng dan balanak. Ini adalah kebiasaan yang kemudian kita mulai sekarang sebagai pengganti juga ya dari sirip ikan hiu tadi. Ikan bandeng itu adalah lambang usaha yang lancar, melaju, penuh keberuntungan. Gitu. Jadi kalau mau untung tuh ikan bandengnya yang banyak. Sudah sejak tahun 2016, keluarga Sinta Wijaya Kamdani tak lagi menyajikan hidangan sup sirip hiu di malam Imlek atau di acara jamuan lainnya. Penyajian sirip ikan hiu itu memang ya harusnya kalau dari Imlek itu ya memang kita secara tradisi harus menyajikan gitu. Ya kemudian setelah saya juga lebih banyak involve di WWF, kemudian anak-anak saya juga mulai kampanye untuk SOS Shark gitu ya. Jadi kita kemudian lebih memperhatikan bahwa enggak sebisa mungkin jangan menghidangkan sirip ikan hiu itu pada saat ya kapan saja ya, terutama Imlek ini. Ya dulu sih saya emang ikutan makan karena tradisi ya. Tapi beberapa tahun yang lalu kakak aku itu
bilang bahwa kalau makan sirip hiu itu sebenarnya nggak bagus untuk the environment. Ketika dia dihilangkan dalam satu ekosistem, tentu rantai makanan itu akan berubah. Salah satu dampak yang sangat dirasakan adalah ketersediaan juvenil ikan yang tentunya akan mengancam stok perikanan kita secara jangka panjang gitu ya. Sebenarnya kan sirip ikan hiu bukan satu-satunya makanan yang disajikan Imlek gitu. Jadi itu yang penting, kita harus mengerti apa sih sebenarnya, kenapa cerita di balik ini, apa norma-norma yang kita harus ikuti, unsur-unsur apa. Ada 3 unsur ya, jadi ini mewakili hewan-hewan ya, yang di air, terbang di udara, dan berjalan di darat. Itu 3 unsurnya. Kalau yang tadi saya mengatakan yushang itu adalah sejenis salad dan sayuran, itu ada simbolisnya. Nah itu simbolnya adalah supaya kita kan harus angkatnya tinggi nih. Jadi mengangkat sayur dianggap semakin tinggi semakin baik, sehingga lambang harapan bisa terkabul. Jadi kalau kita naikin makin tinggi, itu harapan kita akan semakin terkabul. Jadi pada malam hari ini dalam rangka makan malam Imlek, kita juga ada misi khusus. Jadi saya harapkan semua anggota keluarga saya paling tidak akan makan lagi sup isi. Dan kita mencoba untuk mengganti alternatif dengan menu yang ada pada malam hari ini. Jadi pertama saya akan minta Lapisa jelasin dulu kenapa sup isi itu jelek. Ayo silakan. Sharks are predators, and jadi kalau mereka terancam punah, nanti there's going to be an imbalance in animals, and it can cause a lot of problems in the ocean, and it will start to impact our environment, cuacanya kita, karena plankton actually absorb carbon dioxide, 50% of it in the air, so without the ocean and the water, then it'll be hard to absorb carbon dioxide. Memang tidak mudah gitu ya, ini kita mulailah dari keluarga kita sendiri. Makanya saya bilang paling tidak keluarga kami ini oke, mulai jadi champion gitu untuk keluarga-keluarga yang lain. Dengan keluarga Wijaya tidak menyajikan sirip hiu, itu menjadi role model buat keluarga yang lain. Bahwa sebenarnya tanpa sirip hiu di dalam acara keluarga itu tidak ada masalah, dan itu sangat baik. Karena dengan tidak menyediakan, dia tidak mendukung penyajian sajian yang didapatkan dengan cara kejam. Bonding sama keluarga, makan enak. Masyarakat Tionghoa memiliki peranan penting dalam upaya konservasi hiu. Langkah yang dilakukan keluarga Wijaya telah berhasil mematahkan mitos hidangan sirip hiu dalam perayaan Imlek. Bagi mereka, perayaan Imlek tidak akan kehilangan maknanya walau dirayakan tanpa sirip hiu. Ya, jika kita semua berhenti, pasti kan demand-nya udah berhenti juga. Jadi hiu tidak akan terancam punah. Dalam 5 tahun terakhir, gerakan global mengajak industri jasa makanan dan perhotelan menghilangkan segala bentuk sajian berbahan dasar hiu telah mendapatkan momentum yang besar. Ya, kita juga harus bekerja dengan sektor bisnis, sehingga kemudian mereka tidak menyajikan produk-produk yang berasal dari hiu. Kini ada 18.000 jaringan hotel internasional di seluruh dunia telah menghapus hidangan hiu dari menu restoran mereka. Hal serupa telah dilakukan Shangri-La Hotel Jakarta sejak tahun 2012. So memang
10 tahun yang dulu kita banyak resistant dari market. Kenapa enggak ada hotel 5 bintang still? Tapi kita ikut pegangan pledge kami, enggak serve shark fin sehinggalah hari ini. Walaupun ada demand in business, betul. Kami tahu di kawasan yang kami operasi ada shark fin di restoran-restoran yang ternama juga, tapi kami enggak mau direction kita punya bisnes ke situ. Kami sudah pledge, kami akan hold pledge kita akan enggak serve shark fin selamanya. Walau secara umum telah terjadi penurunan, namun konsumsi hiu di Indonesia masih terbilang cukup tinggi. Fakta mencatat, dalam setahun 12 ton sirip hiu atau setara dengan 3.000 individu hiu masih diperdagangkan di kota Jakarta. Jadi memang dalam 4 tahun itu menurunkan sekitar 3 ton sirip kering. Itu memang upaya yang panjang. Tapi dari sisi kuantitas masih banyak, kita masih tergolong masih banyak menyediakan. Saya pikir komitmen pemerintah itu bisa ditunjukkan pada beberapa level ya. Pemerintah nasional tadi dengan regulasi mengenai sektor perikanan, tetapi yang paling penting juga saya kira untuk mengurangi konsumsi sirip ikan hiu adalah inisiatif dari kota-kota besar di Indonesia. Oleh karena itu WWF Indonesia ingin mengajak sebetulnya 5 kota besar di Indonesia yang pada saat ini juga mungkin termasuk pengkonsumsi produk-produk dari hiu yang cukup besar, Medan, Jakarta, Surabaya, Makassar, Denpasar, agar mereka bisa memulai untuk melarang restoran-restoran yang ada di dalam wilayahnya menyajikan produk-produk yang berasal dari hiu.